Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah. Ini masih ada di pelajaran kedua ya. Jadi di buku anak-anak nanti bisa dilihat di bab kedua atau pelajaran kedua. Nah, anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita. Kali ini kita akan membuka dengan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Sebagaimana kita ketahui, iman itu artinya adalah yakin dan percaya. Nah, kalau iman kepada Allah artinya apa? Artinya kita yakin dan percaya bahwa apa yang diturunkan itu adalah milik Allah. Salah satunya kitab Allah. Ya, kita harus yakin dan percaya bahwa kitab yang diturunkan ini adalah milik Allah. Dan yang terdapat di dalamnya itu adalah firman dari Allah, bukan buatan manusia. Untuk siapa diturunkan kitab Allah itu? Untuk para nabi dan rasul, agar supaya nanti bisa didakwahkan kepada umatnya. Karena pastinya turunnya atau diberikannya kitab itu kepada para nabi dan rasul ada tujuannya. Apa tujuannya? Tentunya sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Bagaimana cara turunnya? Nah, kitab Allah ini turun melalui wahyu yang dititipkan kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang memiliki tugas menyampaikan wahyu. Jadi Allah memberikan kitabnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Oke, kita lanjut ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nama-nama kitab Allah. Kalau yang anak-anak lihat di layar, kita hanya akan lebih dalam membahas tentang 4 kitab Allah. Tapi sebenarnya kitab Allah itu banyak anak-anak, diturunkan kepada nabi dan rasul. Namun yang wajib kita ketahui, yang wajib kita cari tahu apa dan kepada siapa diturunkan dan wajib kita hafalkan adalah 4 ya, nama-nama kitab Allah yang 4 yang ada di layar. Apa saja? Nah, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir pada abad 12 Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Sementara kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, diturunkan di tanah Kanaan pada abad 10 sebelum Masehi. Hati-hati ya anak-anak, nanti ketika kalian menghafalkan jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai nanti kitab Taurat Nabi Daud, kitab Zabur Nabi Musa. Nah, ini hati-hati. Jadi harus kita pastikan di ingatan kita bahwa kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan di Yerusalem pada abad pertama Masehi dalam bahasa Yunani. Dan yang terakhir adalah kitab yang sering kita baca ya, kitab Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan di Mekah pada abad 6 Masehi. Nah, Ustazah sengaja nih membuatkan bentuk tabel yang seperti ini agar nanti anak-anak mudah ketika ingin menghafalkan dan mempelajari lebih lanjut, supaya mudah diingat, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita sekarang akan fokus kepada kitab suci Al-Quran. Nah, kitab suci Al-Quran ini anak-anak merupakan mukjizat ya. Mukjizat itu apa? Mukjizat adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau kitab itu kan artinya sesuatu yang ditulis ya. Jadi anak-anak perlu tahu juga, kitab itu artinya sesuatu yang ditulis. Tapi kalau kitab suci Al-Quran itu pengertiannya apa sih? Nah, di sini Ustazah sudah menuliskan bahwa kitab suci Al-Quran itu pengertiannya adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana isinya mengandung mukjizat dan sampai kepada kita umatnya secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Ada yang tahu arti mutawatir? Oke, mutawatir itu artinya bahwa
diriwayatkan oleh banyak orang, bukan hanya satu orang saja, sehingga mustahil untuk dia terputus atau salah, ya. Karena orang-orang dahulu meneruskan informasi itu, sehingga Al-Quran itu turun secara dan sampai kepada kita saat ini secara mutawatir, dan sering kita baca ya dalam kitab yang kita baca sehari-hari. Dan membacanya adalah ibadah. Nah, berapa lama sih diturunkan kitab suci Al-Quran itu? Nah, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Bahkan di beberapa buku Ustazah mendapatkan tertulis 23 tahun. Ya, jadi digenapkan 23 tahun. Tapi kita memakai ini ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, karena panduan di buku yang anak-anak pegang juga seperti ini. Nah, selanjutnya waktu turunnya. Kapan sih diturunkannya Al-Quran? Nah, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tanggal 17. Kita sering mendengar di masjid-masjid ada peringatan Nuzulul Quran. Nah, ternyata Nuzulul Quran itu adalah peringatan turunnya Al-Quran, ya, sehingga kita sering mendengar ada peringatan turunnya Al-Quran di masjid setiap bulan Ramadan. Nah, tempat turunnya di mana sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran itu tempat turunnya di Gua Hira pada saat Rasulullah pada saat itu sedang menyendiri. Nah, maka ketika itu datanglah malaikat Jibril, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu yang pertama? Wahyu yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, Gua Hira itu ada di mana Ustazah? Di Mekah anak-anak ya. Nah, Gua Hira itu ada di Mekah. Pada saat itu malaikat Jibril memberikan wahyu yang pertama. Wahyunya itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, sehingga bertepatan dengan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi, iya betul, menjadi nabi dan rasul ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ya, jadi ada pengetahuan yang harus kita ingat tentang Al-Quran ya. Jumlah juznya berapa, jumlah suratnya berapa, dan lain-lain. Nah, di sini Ustazah jabarkan ya beberapa, masih banyak ya tentang Al-Quran tuh, masih banyak isinya, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, di sini ada pengetahuan-pengetahuan umum aja ya, pengetahuan umumnya. Seperti jumlah juznya ada 30, jumlah suratnya 114 surat, ayatnya 6 ribuan anak-anak. 6.326, Masya Allah, luar biasa. Dan waktu turunnya seperti tadi saya sampaikan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang terpanjang. Berapa panjangnya? 2,5 juz ya, panjang dari surat Al-Baqarah ini. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat surat yang terpendek, yaitu surat Al-Kautsar. Bahkan ada beberapa yang istimewa. Ada surat yang istimewa ya. Surat yang istimewa itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Kenapa dikatakan istimewa Ustazah? Nah, misalnya ada yang bertanya gitu. Oke, sekarang kita coba berpikir bersama. Bayangkan anak-anak, satu hari berapa kali kita sholat? Betul, 5 kali kita sholat. Berapa jumlah rakaat kita? Dan berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah? Pastinya dalam setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah kan? Dan itu baru sholat wajib. Belum kalau kita sholat sunnah, seperti sholat duha ya, sholat sebelum sholat wajib atau sholat rawatib ya, gitu kita membaca surat Al-Fatihah juga. Bayangkan, Masya Allah, dalam hidup kita, seumur hidup kita, ketika kita sudah mengetahui bacaan Al-Fatihah, maka kita akan membawa terus sampai kita mati ya. Bahkan anak kecil yang baru belajar mengaji, orang tuanya sering mengajarkan surat yang pertama, yaitu Al-Fatihah. Kita mulai belajar, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian di beberapa kegiatan-kegiatan kita membuka dengan surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah ini memiliki julukan. Julukannya apa? Ummul Quran atau Ummul Kitab ya. Ya, ini adalah ibunya Al-Quran ya. Bahkan dikatakan kalau kita membaca surat Al-Fatihah, maka seperti kita membaca 2/3 dari isi Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Oke, dan isi dari surat Al-Fatihah itu sendiri adalah lebih kepada mengesahkan Allah gitu ya. Tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah, subhanallah. Nah, kita ke pengetahuan yang selanjutnya, yaitu ayat yang istimewa. Di sini ayat yang istimewa itu ada ayat kursi.
Nah, ternyata ayat kursi ini banyak keistimewaannya anak-anak. Tapi salah satunya Ustazah ingin beritahu kepada anak-anak bahwa ayat kursi ini jika kita membaca sebelum tidur, maka kita akan terlindungi dari gangguan jin dan setan. Apalagi ditambah dengan bacaan 3 kul ya, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad. Nah, dan diawali dengan berwudu pastinya. Masya Allah, semoga tidur kita jadi berkah ya dengan aktivitas seperti itu. Nah, itu adalah keistimewaan dari ayat kursi. Masih banyak yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu awal surat. Awal surat kita Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas sebagai akhir surat. Nah, ini dia anak-anak ya, beberapa hal sederhana yang harus kita tahu. Paling tidak kita tahu ketika misalnya nanti ada soal, surat terpendek saya tahu Al-Kautsar, Masya Allah. Berarti kita sudah tahu pengetahuan umum tentang Al-Quran. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, sebagaimana kita ketahui, Al-Quran itu tadi di depan sudah disampaikan bahwa isinya adalah petunjuk agar kita selamat dunia dan akhirat. Kalau ada petunjuk, kira-kira kita mau ikutin apa tidak ya? Pastinya kita mau ikuti, karena tentunya Al-Quran itu memberikan petunjuk yang baik dan tentunya bermanfaat untuk kita ya, bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Nah, ini Ustazah ambilkan dari buku kalian ya. Jadi ada beberapa petunjuk yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah di dalam Al-Quran itu kita diberikan petunjuk untuk menyembah kepada Allah ya. Bagaimana kita sholat, kemudian kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu semuanya ada di Al-Quran ya. Kemudian bagaimana kita berperilaku terpuji kepada sesama manusia, sehingga kita dilarang untuk berkelahi, mengolok-olok, dan kita dianjurkan untuk saling membantu, bertenggang rasa, berteman yang baik. Nah, itu adalah anjuran-anjuran yang diajarkan juga dan terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berperilaku terpuji kepada hewan dan tumbuhan, dan ini adalah arahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Bagaimana kita menjaga sesama makhluk. Tanaman juga makhluk Tuhan, tanaman juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hewan ternak seperti ayam, hewan-hewan yang lain ya, makhluk hidup itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang harus juga kita jaga gitu ya, kecuali yang membahayakan tentunya. Dan pastinya Allah itu menciptakan sesuatu tentunya dengan manfaat bagi kita. Nah, selanjutnya adalah berperilaku terpuji kepada diri sendiri. Nah, di sini Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita juga bisa menjaga kebersihan diri kita nih, contohnya ya di layar, menjaga kuku kita supaya tetap bersih gitu ya. Kemudian menjaga penampilan kita dengan menutup aurat, dan menjaga agar kita bisa membuat orang yang berada di dekat kita nyaman dengan cara kita membersihkan diri kita. Kalau kita bersih, teman-teman pasti suka main sama kita. Kalau kita bersih, teman-teman suka dekat dengan kita. Ya, kebersihan gigi kita, kebersihan kuku kita. Kalau yang laki-laki, kebersihan rambutnya, sering sampoan atau keramas nggak ya? Atau mungkin sekali sebulan. Auzubillah ya, jangan ya. Kita jaga kebersihan minimal 1 kali seminggu lah ya, sampoan supaya tetap bersih. Dan kuku juga harus rajin dipotong ya, dicukur ya, supaya tetap bersih, karena kuku itu adalah sarangnya kuman ya, nggak kelihatan kumannya, tapi dia bisa mengelabui kita. Kita anggapnya bersih, nggak apa-apa, panjang kan bersih, padahal di situ tempat sembunyinya kuman. Nah, ini anak-anak beberapa contoh ya. Tentunya Allah itu memberikan Al-Quran untuk memberikan manfaat kepada kita. Tidak ada arahan untuk mencelakai kita, tidak. Allah sayang kepada kita. Allah memberikan semua kebutuhan kita, sehingga kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik dan bisa berperilaku dengan baik juga kepada siapa saja. Nah, ini ya anjuran di dalam Al-Quran. Beberapa, masih banyak ya, insya Allah seperti itu. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari bahwa di dalam kitab Allah itu banyak sekali petunjuk ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustazah, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran isinya apa? Isinya
kitab yang diturunkan oleh Allah isinya sama, ya, yaitu tentang mengesahkan Allah, ya, mengajak supaya yakin sama Allah, menyembah kepada Allah, sehingga nantinya kita bisa menjadi manusia yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam memiliki kitab, ya, yang diturunkan kepada nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Sehingga kita harus bisa menjaga Al-Qur'an kita tetap ada. Bagaimana caranya? Adakan di dalam hati kita, adakan di dalam rumah kita. Di dalam rumah kita bagaimana caranya? Memperbanyak tilawah. Di dalam hati kita memperbanyak mengingat Allah, ya, sama dengan kita berzikir mengingat Allah, ya, seperti itu. Di dalam Al-Qur'an juga kita diarahkan untuk senantiasa berzikir, begitu ya. Dan semua hal-hal yang baik itu Al-Qur'an mengajarkan kepada kita. Dan intinya tidak ada yang mengarahkan kita untuk hal yang buruk di dalam Al-Qur'an itu, ya. Semuanya bermanfaat untuk kita karena Allah sayang sama kita, ya. Oke, baiklah anak-anak, ini saja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bertemu kembali di sesi pelajaran yang berikutnya. Nah, setelah ini nanti kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda, ya. Dan minggu depan kita akan ulangan harian. Jadi anak-anak nanti bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran pada video-video yang telah Ustazah berikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.